أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah. Pada hari ini, di hari yang mulia, kita berada di tempat yang mulia, rumah Allah, dalam rangka melaksanakan aktivitas mulia, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai amalan Jumat kita hari ini. Selawat dan taslim pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarganya. Sangat berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita ini akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain kita memuji Allah dan berselawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita sempurnakan dia dengan sama-sama kita berselawat, memperbanyak selawat di hari Jumat ini dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Semoga kita akan menjadi pengikut setia dan akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa kita meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi khutbah kali ini adalah penjabaran dari istilah rahmat Allah dalam surat Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusahum la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Penjelasan ayat tadi itu, yakni kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berputus asa atas rahmat Allah. Oleh karenanya kita senantiasa di dalam tema khutbah kali ini kita akan membicarakan hal yang berkenaan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW yang juga berasal dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga
dan menyelamatkannya dari api neraka, dan tidak juga denganku kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu saat dia mendatangi kami sahabat-sahabat, kata Jabir ini. Dalam keadaan seperti itu, maka Rasulullah bersabda, suatu saat Jibril pernah berkata kepadaku, wahai Muhammad, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki seorang hamba yang telah beribadah kepada Allah selama 500 tahun lamanya di puncak gunung, di sebuah pulau yang dikelilingi dengan lautan yang lebar, dan tinggi gunung itu adalah 30 jirah. Jarak dari setiap tepi lautan yang mengelilingi gunung itu adalah 4.000 farsah atau 25 km persegi. Di gunung itu terdapat sebuah mata air selebar beberapa ibu jari. Dari mata air itu mengalir air segar dan berkumpul di sebuah telaga di kaki gunung. Di sana juga terdapat pohon-pohon delima yang selalu berbuah setiap hari sebagai bekal hamba tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap harinya. Setiap kali menjelang sore, hamba itu turun dari gunung ke telaga untuk mengambil air wudhu, sekaligus memetik buah delima lalu memakannya. Baru kemudian dia mengerjakan sholat. Usai sholat, hamba itu selalu berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kelak ketika ajalnya menjemput, dia diwafatkan dalam keadaan bersujud kepada Allah, dan dia juga berdoa supaya setelah kematiannya jasadnya tidak rusak oleh bumi dan oleh apapun juga sampai datangnya hari kebangkitan. Allah Ta'ala pun mengabulkan semua doa hamba tersebut. Kemudian Allah berfirman, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan sebab rahmatku. Maka hamba tersebut berkata, apakah dengan sebab amalku ya Rabb? Allah berfirman, kamu dimasukkan ke dalam surga karena rahmatku. Hamba tersebut tetap berkata, dengan sebab amalku ya Rabb. Kemudian Allah berfirman, sekarang coba timbang amal hambaku ini dengan nikmat yang telah aku berikan kepadanya selama hidupnya. Ternyata setelah ditimbang, nikmat mata atau penglihatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba itu menyamai timbangan amal ibadah yang telah dilakukannya selama 500 tahun lamanya. Dan ternyata masih tersisa anggota tubuh yang lain yang belum ditimbang. Sedangkan amal hamba tersebut ternyata sudah habis. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sekarang masukkan hambaku itu ke dalam neraka. Mendengar perintah Allah itu, kemudian para malaikat menggiring hamba tersebut ke dalam neraka. Tiba-tiba ketika akan digiring ke neraka, hamba yang ahli ibadah tersebut berteriak sambil menangis, ya Rabb, masukkan aku ke dalam surga dengan rahmatmu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, tahan dulu wahai malaikatku, dan bawa dia ke sini. Hamba itu lalu dibawa oleh para malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, wahai hambaku, siapakah yang telah menciptakanmu yang sebelumnya kamu bukan apa-apa? Maka hamba itu menjawab, engkau ya Rabb. Kemudian Allah berfirman, siapa yang telah memberimu kekuatan sehingga kamu mampu beribadah kepadaku selama 500 tahun lamanya? Hamba tersebut menjawab, engkau ya Rabb. Allah berfirman,
Siapakah yang telah menempatkanmu di sebuah gunung yang berada di tengah-tengah laut yang luas? Mengalir dari gunung tersebut air yang segar, sedangkan di sekelilingnya adalah air asin yang menumbuhkan buah delima setiap malam yang seharusnya hanya sekali setahun dalam berbuah. Siapa yang telah memenuhi permintaanmu ketika engkau berdoa supaya diwafatkan dengan cara bersujud? Hamba itu menjawab dengan wajah menunduk, Engkau ya Rabb. Allah berfirman, itu semua tak lain adalah atas rahmatku, dan dengan rahmatku juga engkau aku masukkan ke dalam surga. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga. Maka malaikat pun memasukkannya ke dalam surga. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah jangan sekali-kali, jangan pernah merasa aman dengan rahmat Allah sehingga membuat kita enggan dan meninggalkan amal yang soleh, sehingga membuat kita enggan untuk mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, itulah surga yang dikaruniakan untuk kalian disebabkan amal soleh kalian dahulu di dunia. Tapi ingat, jangan pernah merasa ujub, berbangga diri dengan amalan, sebab tidak ada keimanan dan ketaatan yang menyebabkan seseorang masuk surga melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan kita dengan doa, irhamna ya Allah, irhamna birahmatika ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah, rahmatkanlah, rahmatmu melebihi dari segalanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya mari sama-sama kita mengharapkan dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini senantiasa mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang menciptakan kita sampai bisa hidup sampai sekarang ini. Allah juga yang telah memberikan rezeki kepada kita, dan hanya kepada Allah kita pasti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat Allah, insya Allah kehidupan kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amna 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyi qadima faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahli
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروه على نعمة يؤتكم وذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. diluruskan dan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyat as-salatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa taraktuka qa'iman. Qul ma 'indallahi khayrun minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.